Kembali lagi bersama Muhammad Aga di konten Sudut Cerita. Dan di episode kali ini gue akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, yaitu perjalanan gue bareng Citylink dan Antis Indonesia. Dimana ceritanya sebenarnya di hari kedua syuting itu kita mulai aktivitas pagi-pagi dengan explore pasar di Pasar Jam Gadang. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam pasarnya, cari-cari nih di mana ya sebenarnya nasi-nasi yang terkenal ini. Nah, kita sampai di satu distrik, di satu daerah itu di dalam pasar gitu ya. Itu isinya beneran semua nasi kapau sih. Nah, ya udah kita cobain dan ada beberapa makanan, ada beberapa lauk-lauk yang kayak menggiurkan banget, tapi kayak kondisinya pagi-pagi lo harus makan nasi sama santan, sama daging, sama jeroan, itu kayak ya kali gitu. Tapi ya kan karena buat syuting, karena syuting ya udahlah mau nggak mau kan, gue pesan waktu itu usus. Gue penasaran banget sama usus sapi gitu ya. Jadi kayak ususnya gede banget segini nih. Gede banget ususnya, terus dalamnya ada telur. Nah, akhirnya jalanlah kita habis dari pasar, kita siap-siap di hotel, jalanlah kita bareng semua kru. Akhirnya diterima dengan baik sama teman-teman di Desa Kubu Gadang, dan ternyata di Desa Kubu Gadang itu kita disambut dari awal kita turun mobil, udah disambut pakai musik. Setiap ada tamu dari luar desa tersebut atau yang mau mengunjungi desa tersebut, itu pasti disambut dari depan pintu sampai nanti dibawa ke arena. Ini arenanya menarik banget karena di arena tersebut ternyata dipertontonkan yang namanya Silek Lanyah ya. Ini correct me if I'm wrong ya. Jadi Silek Lanyah ini adalah pertunjukan pencaksilat di atas lumpur. Baindang urang di Kota Padang, maimbau urang di Bukit Tinggi. Selamat datang di Desa Wisata Kubu Gadang, Bapak Ibu yang ramah pun elok budi. Silek Lanyah itu adalah salah satu belahan silek dari silek Tua Gunung. Tapi gue pertama kali sih ngelihat itu orang silat di atas lumpur kan, gue langsung, waduh, gokil banget gitu ya. Maksudnya mereka banting-bantingan beneran bro, bener-bener kayak banting-bantingan gitu ya. Terus kayak tonjokannya nggak beneran karena koreografi gitu kan. Tapi beneran dibanting, beneran lompat, beneran mukanya beneran kena lumpur gitu kan. Nah, sampai ada momen dimana kayak dipanggil Mas Aga, Mbak Fred, mau nggak ikutan pencak silat? Wah, bukan main. Gua kan jago ya bro, gua kan anak STM nih. Jadi karena anak STM ditantangin kayak gitu nih, maju lu pikir gua takut? Lu pikir gua takut gitu? Ya pasti gua ayam-ayam. Ya pasti gua ayam-ayam gitu. Nah, di situ gue dan Mbak Fred diajarin sebenarnya sama pesilat profesional mereka untuk belajar koreografinya. Jadi cara tangkis, cara tendang, cara pukul, tapi nggak kena beneran, cuma koreografi gitu ya. Nah, sampai akhirnya gue ditantang untuk kayak, Mas, berani nggak kalau misalkan kita sparring? Nantangin gua bro, nantangin gua. Siapa berani? Ya udahlah, kita mulai koreografinya, gue diajarin sampai akhirnya, boom, gue bisa banting dia. Tapi setelah itu gue dibanting balik. Jadi satu sama, ya udahlah ya gitu kan. Namanya juga koreografi, namanya juga konten, tujuannya untuk hiburan. Jadi ya oke lah. Wah, gokil. Seru abis. Ini sebenarnya bahasa-bahasa gini nih karena tadi gue menang sebenarnya. Jadi kalau tadi kalian nonton itu gue kan pasti jago banget ya gitu ya. Tapi seru dan senang bisa belajar lagi tentang martial arts yang ada di Indonesia karena kita harus membanggakan itu.
Nah, setelah kita belajar banyak tentang koreografi silat tersebut gitu ya, atau kebudayaan dari Kubu Gadang tersebut, kita diajak sama teman-teman dari Kubu Gadang untuk ikutan makan bajamba. Dan sesaat lagi kita akan makan bajamba, salah satu tradisi di Desa Wisata Kubu Gadang. Kita nanti akan makan baselo bersila bersama angku-angku nenek mamak dan juga masyarakat di sini. Semprot atas dulu ya. Ya, sebelum makan harus dong. Betul. Langsung segar banget ya. Langsung lapar. Yang bikin gue enak banget tuh adalah sambal baladonya ya. Ya, bro, aduh itu terbaik, sambal balado makannya terbaik. Desa Kubu Gadang makan bajabanya terbaik. Selamat makan. Kita makan sendiri. Iya, lanjut Mas, silakan. Terima kasih banyak ya. Makanannya. Berapa menit? Geningnya lama banget. Nah, setelah dari Desa Kubu Gadang, kita habis itu lanjut ke destinasi berikutnya, yaitu pergi ke Lawang Park untuk syuting, untuk closing syutingnya. Udaranya bagus banget air quality-nya. Kapan lagi? Ya, buka ya. Wah, kayak di New Zealand gitu ya. Ya, lihat atasnya. Gue sebenarnya belum pernah kesana juga, tapi gue browsing Lawang Park tuh apa sih sebenarnya. Jadi itu atas bukit gitu, yang pemandangannya tuh Danau Maninjau. Itu bagus banget karena kita tuh adanya di posisinya tuh di atas awan. Sampai akhirnya si bangku hijau yang kemarin gue bahas juga itu dibawa lagi ke Lawang Park, dipajang di Lawang Park. Backgroundnya itu adalah Danau Maninjau, awan, terus dikasih meja. Dah di situ scene terakhir untuk gue menunjukkan kebolehan gue, skill gue sebagai professional barista. Asik. Aku semprot antis dulu ya, biar bersih, biar hygiene betul. Nah, air udah panas. Jadi aku mau bikin kamu kopi spesial. Nah, kamu mau coba hirup dulu nggak aromanya? Smells nice, right? Arabica dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Sebenarnya di Sumatera Barat banyak banget daerah-daerah penghasil kopi yang cukup terkenal ya. Iya. Solok, ada Sangir gitu ya. Terus ada beberapa daerah-daerah penghasil kopi yang memang secara quality itu bagus banget. Nah, ini kopi buatan aku spesial buat hari ini karena sekarang kita lagi ada di Lawang Park. Wow. Now honest Wow. review. Honest review. Gak apa-apa honest. Honestly, I'm surprised karena ini nggak dikasih gula, nggak dikasih Ya, nggak pakai gula. susu Just atau coffee. apa. Dan biasa aku sukanya water. minum latte, nggak terlalu suka Black. yang black coffee. Tapi ini enak sih, enak. Jujur. It's good. Lega. Dan kamu tahu apa yang bikin kopi ini jadi lebih enak? Sebenarnya bukan cuma karena kopi dan proses pembuatannya, tapi karena kita lagi ada di views yang bagus banget, udara yang bagus banget. Jadi ya itu bisa menambah subjektivitas kita minum kopi jadi lebih enak. Ya, syutingnya selesai, rap dan ceritanya juga selesai gitu ya. Tapi menarik banget buat gue karena bisa sharing ini ke teman-teman. Gimana serunya perjalanan gue bareng Citylink dan Antis Indonesia untuk menjelajahi Indonesia, untuk mengeksplor destinasi-destinasi yang memang layak untuk dikunjungi gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu dan penasaran banget tentang cerita-cerita gue bareng Citylink dan Antis, masih ada beberapa episode lagi nanti gue sama mereka. Dan gue pasti akan ceritakan semuanya di Sudut Cerita. Bareng gue Muhammad Aga, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe, komen juga kalau bisa ya. Oke friend, thank you dan cheerio, bye!